Kurniawan Dwi Yulianto lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Juli tahun 1976. Sejak kecil, wajahnya berseri dan matanya berbinar setiap kali melihat bola. Tanpa sepatu, ia mengejar bola plastik di gang sempit dengan teman-teman sekampungnya. Tak ada yang menyangka bocah bertubuh kecil ini kelak menjadi simbol harapan sepak bola Indonesia. Ayahnya adalah pensiunan tentara, seorang yang sangat disiplin dan menjadi sosok pembentuk mental Kurniawan sejak dini. Meskipun lahir dari keluarga sederhana, Kurniawan tak pernah merasa kekurangan. Ia justru tumbuh di tengah semangat dan cinta. Ibunya sering khawatir melihat anaknya bermain bola berjam-jam, bahkan hingga malam menjelang. Namun ayahnya melihat potensi luar biasa di dalam diri Kurniawan. Biarkan dia bermain, siapa tahu rezekinya di situ, begitu kata sang ayah. Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam kisah hidup Kurniawan. Di usia 10 tahun, Kurniawan sudah menjadi langganan juara di berbagai turnamen antar kampung. Orang-orang mulai menyebutnya, anak ajaib dari Magelang. Ia memiliki kecepatan luar biasa, dribble lincah, dan naluri mencetak gol yang jarang dimiliki anak seusianya. Ketika timnya tertinggal, semua berharap kepada Kurniawan. Ia adalah senjata utama dan tumpuan kemenangan. Pelatih lokal di Magelang, Pak Slamet, adalah orang pertama yang menaruh perhatian serius pada Kurniawan. Ia merekomendasikan Kurniawan untuk mengikuti seleksi di Diklat Salatiga. Tanpa banyak bicara, bocah kurus itu masuk dan langsung mencuri perhatian. Dalam waktu singkat, namanya terdengar hingga ke telinga pelatih timnas U15. Indonesia seperti menemukan berlian baru di rumput hijau. Tidak lama kemudian, Kurniawan Dwi Yulianto resmi dipanggil ke tim nasional junior Indonesia. Disinilah segalanya mulai berubah. Dari bocah kampung, ia masuk ke arena yang jauh lebih besar. Ia mulai belajar bagaimana menghadapi tekanan, disiplin tinggi, dan harapan publik. Namun yang paling mengejutkan datang dari luar negeri, sebuah undangan tak terduga dari Eropa. Pada usia 17 tahun, dunia Kurniawan berubah total. Ia terpilih masuk dalam program PSSI Primavera dan bermain di Italia bersama tim-tim muda Serie A. Bakatnya segera menarik perhatian pencari bakat asing. Tapi puncaknya terjadi saat klub Swiss, FC Luzern, memberikan kontrak profesional untuknya. Inilah kali pertama pemain Indonesia bermain di Eropa secara resmi. Ia bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tapi juga menjadi simbol harapan jutaan rakyat Indonesia. Di Luzern, Kurniawan menghadapi banyak tantangan. Iklim yang dingin, bahasa yang asing, dan budaya yang berbeda bukan hal mudah. Namun ia bertahan, berlatih keras, dan menunjukkan kelasnya. Rekan-rekan setimnya menyebutnya, anak ajaib dari Asia. Dalam beberapa pertandingan uji coba, ia mencetak gol-gol indah. Media Swiss mulai menulis namanya. Indonesia pun bangga, akhirnya punya pemain yang bersinar di tanah Eropa. Namun hidup tak selamanya indah. Cedera datang menghantam. Ditambah lagi, tekanan dari dalam negeri justru semakin menyakitkan. Alih-alih disanjung, banyak suara miring yang mempertanyakan komitmen Kurniawan terhadap tim nasional. Padahal, ia sering mengorbankan jadwal klubnya untuk pulang membela Garuda. Tapi politik sepak bola Indonesia yang rumit kerap mengorbankan pemain terbaiknya sendiri. Kurniawan pernah berkata dalam wawancara, yang paling sulit bukan menghadapi lawan di lapangan, tapi menghadapi omongan dari bangsaku sendiri. Kata-kata itu merangkum luka batin yang mendalam. Meski begitu, ia tetap berjuang. Ia tetap mencetak gol, dan ia tetap mencintai merah putih. Di balik senyum lebarnya, ada jiwa yang berkorban diam-diam demi negeri. Setelah satu musim di Luzern, Kurniawan memutuskan pulang ke Indonesia. Bukan karena tak mampu bersaing, tapi karena tekanan dari federasi dan kebutuhan negara akan tenaganya. Ia kembali dengan kepala tegak, meski banyak yang menganggap ia gagal. Padahal kenyataannya, ia adalah pionir, pejuang sunyi dari rumput Eropa. Pada tahun 1993, Kurniawan Dwi Yulianto mencetak sejarah sebagai salah satu anak bangsa pertama yang berhasil menembus sepak bola Eropa. Ia direkrut oleh klub asal Swiss, FC Luzern, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemain asal Asia Tenggara kala itu. Usianya baru 17 tahun, namun keberaniannya merantau ribuan kilometer dari Indonesia menunjukkan mentalitas juara yang dimilikinya. Tak hanya sekadar pelengkap, Kurniawan langsung mendapatkan kepercayaan untuk bermain bersama tim utama. Adaptasi cepat terhadap cuaca,
budaya, dan taktik Eropa menjadi bukti bahwa ia bukan pemain biasa. Kurniawan mendapat julukan The Asian Maradona oleh media Swiss berkat kelincahannya dan insting gol yang tajam. Gerakannya meliuk-liuk, akselerasi yang mematikan, serta kemampuan dribling yang luas membuat para pemain belakang lawan kesulitan menahannya. Ia menjadi kebanggaan Indonesia dan Asia Tenggara, karena kiprahnya membuka mata dunia terhadap potensi pemain dari kawasan ini. Meski persaingan di Eropa begitu ketat, ia tidak gentar. Justru, tantangan itu membuat semangatnya makin membara untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Namun perjalanan di FC Luzern tak selamanya mulus. Setelah satu musim tampil gemilang, ia sempat mengalami cedera yang cukup mengganggu performanya. Manajemen klub pun harus mengambil keputusan sulit, mempertahankan atau meminjamkannya. Di saat yang sama, PSSI memintanya kembali untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dilema ini menjadi titik kritis bagi Kurniawan, meneruskan karir di Eropa atau pulang demi Merah Putih. Sebagai patriot sejati, ia memilih untuk pulang ke tanah air, keputusan yang kelak mengubah jalan hidupnya. Kepulangan Kurniawan disambut meriah di Indonesia. Ia menjadi bintang utama dalam tim nasional Indonesia di berbagai kejuaraan internasional seperti SEA Games dan Piala Tiger. Keberadaannya di lini depan membuat Indonesia kembali disegani di pentas Asia Tenggara. Ia membentuk duet mematikan bersama Bambang Pamungkas dan Bima Sakti di lini serang Garuda Muda. Publik sepak bola Indonesia kembali bergairah. Stadion-stadion penuh sesak menyaksikan aksi si kurus, yang lincah dan penuh kejutan di lapangan. Meskipun sempat digoda berbagai klub luar negeri untuk kembali merantau, Kurniawan memilih untuk membangun sepak bola nasional dari dalam negeri. Ia bergabung dengan sejumlah klub besar tanah air seperti Pelita Jaya dan PSM Makassar. Di setiap klub, ia membawa aura profesionalisme dan semangat juang yang tinggi. Tak hanya mencetak gol demi gol, ia juga menjadi mentor bagi pemain-pemain muda yang mengidolakannya. Di balik tubuhnya yang kurus, tersembunyi dedikasi besar untuk negeri yang sangat ia cintai. Nama Kurniawan semakin harum di pentas nasional saat ia memperkuat tim nasional di ajang SEA Games 1997 yang diselenggarakan di Jakarta. Stadion Senayan selalu penuh saat tim Garuda berlaga, dan sorak-sorai menggema setiap kali bola berada di kakinya. Ia tampil memukau dan berhasil membawa Indonesia sampai ke babak final. Sayangnya, di final yang menegangkan melawan Thailand, Indonesia harus puas sebagai runner-up setelah kalah dalam adu penalti. Air mata Kurniawan tumpah di lapangan, bukan karena gagal mencetak gol, tapi karena ia merasa belum mampu mempersembahkan emas untuk tanah air. Momen itu menjadi luka sekaligus pelajaran besar baginya. Ia menyadari bahwa dalam sepak bola, kerja keras saja tak selalu cukup, dibutuhkan pula solidaritas, fokus mental, dan dukungan penuh dari sistem sepak bola nasional. Setelah SEA Games, Kurniawan bertekad lebih serius membenahi dirinya, tidak hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai bagian dari fondasi sepak bola Indonesia. Ia mulai rutin membina diri, menjaga pola makan, dan meningkatkan profesionalismenya di dalam dan luar lapangan. Ia ingin menjadi teladan yang bukan hanya diukur dari jumlah gol, tapi juga sikap. Namun tantangan hidup tak berhenti di situ. Pada akhir 1990-an, Kurniawan sempat mengalami masa kelam ketika terseret dalam gaya hidup selebriti, pesta, pergaulan malam, dan tekanan sebagai publik figur. Popularitas yang melambung membuatnya terlena. Ia sempat diskors dari tim nasional karena dianggap melanggar disiplin. Media memberitakan sisi kelamnya, dan publik mulai kehilangan kepercayaan. Bagi Kurniawan, ini adalah titik terendah dalam kariernya, dan ia merasa seolah semua usahanya di awal karir sia-sia. Namun dari reruntuhan itulah, semangat barunya bangkit. Ia memutuskan untuk hijrah. Kurniawan pindah ke Malaysia dan bergabung dengan Sabah FA pada awal 2000-an. Di negeri jiran, ia kembali menemukan bentuk terbaiknya. Ia mencetak banyak gol dan menjadi top skorer di Liga Malaysia. Di Sabah, ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk introspeksi, memperbaiki citra, dan memulihkan harga diri. Dengan performa apik itu, publik Indonesia mulai membuka hati kembali untuk sang legenda. Ia membuktikan bahwa manusia bisa bangkit, bahkan dari kejatuhan yang terdalam. Kepulangan Kurniawan dari Malaysia disambut dengan hormat. Ia kembali dipercaya mengenakan seragam merah putih dan membawa semangat baru. Tak ada lagi kesombongan,
yang ada hanyalah kerendahan hati dan tekad kuat untuk menebus kesalahan masa lalu. Ia menularkan semangat itu ke rekan-rekannya, dan menjadi panutan di ruang ganti. Dalam setiap latihan, ia menunjukkan disiplin tinggi, dan dalam setiap pertandingan, ia bermain seolah itu laga terakhirnya. Dari si kurus yang pernah tersesat, Kurniawan menjelma menjadi simbol kebangkitan, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Tahun-tahun setelah kebangkitan di Malaysia menjadi masa keemasan kedua dalam karir Kurniawan. Ia tidak hanya dicintai karena gol-gol indah yang dicetaknya, tapi juga karena sikap profesionalnya yang berubah total. Ia bermain dengan penuh semangat dan disiplin untuk berbagai klub besar di Indonesia seperti Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSM Makassar. Dimanapun ia bermain, stadion selalu dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan aksi sang legenda. Ia kini tak hanya jadi penyerang, tapi juga mentor, pelatih tidak resmi, dan inspirasi hidup bagi pemain muda di sekelilingnya. Kurniawan mulai menyadari bahwa tanggung jawabnya lebih besar dari sekadar mencetak gol. Ia mulai mengadakan coaching klinik di berbagai daerah, terutama untuk anak-anak usia dini. Ia menyampaikan bahwa untuk menjadi pesepak bola hebat bukan hanya butuh bakat, tapi juga kerja keras, karakter, dan mental yang tangguh. Di lapangan-lapangan sederhana di pelosok, ia menyambut anak-anak desa dengan senyum tulus dan semangat mengajar. Baginya, membangun fondasi generasi baru sepak bola jauh lebih berarti daripada sekadar menambah koleksi gol. Pada tahun 2010, Kurniawan resmi pensiun sebagai pemain profesional. Banyak yang merasa kehilangan, namun ia tidak pernah benar-benar pergi dari dunia sepak bola. Ia melanjutkan langkahnya sebagai pelatih, mengambil lisensi resmi dari AFC dan FIFA. Ia meniti karir dari bawah, melatih tim-tim muda, hingga akhirnya dipercaya menangani timnas U23 Indonesia sebagai asisten pelatih. Ia juga sempat menjadi pelatih kepala di klub-klub seperti PSIM Yogyakarta dan Sabah FC di Liga Super Malaysia. Kurniawan mengajarkan strategi modern, namun tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika bermain. Sebagai pelatih, ia dikenal cerdas dan tegas. Ia tidak ragu memberi kesempatan pada pemain muda yang berpotensi, meski tanpa nama besar. Ia percaya bahwa sepak bola Indonesia harus dibangun dengan fondasi karakter yang kuat dan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Dalam setiap sesi latihan, ia kerap menyisipkan pesan-pesan kehidupan, tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang pentingnya menjaga kehormatan sebagai anak bangsa. Ia tidak hanya melatih kaki dan kepala, tapi juga hati. Kurniawan juga aktif menjadi pembicara di berbagai seminar olahraga, nasional hingga internasional. Ia membagikan kisahnya yang penuh pasang surut dengan jujur dan terbuka. Banyak peserta, terutama anak muda, yang terinspirasi oleh kisah nyata perjuangannya, dari kampung sederhana di Magelang, ke Liga Eropa, jatuh dalam dunia gemerlap, lalu bangkit sebagai teladan. Ia kini menjadi simbol harapan, bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, bahwa dengan tekad dan niat lurus, siapapun bisa mengubah jalan hidupnya. Dari seorang bocah kurus yang suka bermain bola di jalan tanah, Kurniawan telah menjelma menjadi legenda hidup Indonesia. Di balik ketenarannya, Kurniawan selalu menjunjung nilai-nilai kesederhanaan. Ia tidak pernah melupakan akar tempat ia berasal, yakni dari Magelang, Jawa Tengah, sebuah kota kecil yang banyak melahirkan talenta, tapi sering terabaikan. Ia kerap kembali ke kampung halamannya, bukan untuk sekadar nostalgia, tetapi untuk membangun. Ia membantu membangun lapangan, menyumbangkan perlengkapan olahraga ke sekolah-sekolah, dan bahkan membentuk akademi sepak bola lokal. Baginya, kemajuan sepak bola nasional harus dimulai dari desa, bukan hanya dari ibu kota. Kurniawan percaya bahwa akses terhadap pelatihan berkualitas seharusnya merata. Maka ia terlibat aktif dalam proyek pengembangan sepak bola akar rumput bersama PSSI dan berbagai organisasi swasta. Ia juga mendorong agar kurikulum kepelatihan nasional diperbarui sesuai dengan perkembangan sepak bola modern. Ia mengadopsi filosofi sepak bola total dan permainan berpola, namun tidak melupakan keunikan karakter pemain Indonesia yang penuh semangat dan teknik tinggi. Pendekatan ini ia sebut sebagai sepak bola bermartabat, perpaduan antara skill, disiplin, dan rasa hormat. Di rumah tangga, Kurniawan dikenal sebagai sosok ayah yang hangat dan suami yang setia. Ia menikah dengan seorang perempuan berdarah Jerman Indonesia, dan mereka dikaruniai anak-anak yang tumbuh dalam atmosfer olahraga dan pendidikan.
Salah satu putranya bahkan menunjukkan bakat yang sama di dunia sepak bola, dan Kurniawan dengan rendah hati membimbingnya tanpa paksaan. Ia selalu mengatakan bahwa sepak bola bukan tujuan akhir, tetapi jalan untuk menjadi manusia yang utuh dan bermanfaat. Keluarganya menjadi benteng moral yang menjaga dirinya tetap membumi di tengah pujian dan popularitas. Media sering memujinya sebagai salah satu legenda hidup yang paling rendah hati dan konsisten di jalur pembinaan. Ia tidak tertarik pada jabatan tinggi atau popularitas semu. Ketika ditawari masuk dunia politik, Kurniawan menolak dengan halus. Ia lebih memilih berada di lapangan, mendampingi anak-anak muda yang ingin menggapai mimpi. Ia berkata, "Saya lebih percaya pada sepatu bola daripada kursi kekuasaan. Karena dari sepatu bolalah, saya belajar tentang kehidupan, kegagalan, dan kemenangan yang sesungguhnya." Kini, setiap kali timnas Indonesia berlaga, nama Kurniawan selalu disebut dalam deretan legenda yang telah membuka jalan. Ia menjadi simbol bahwa mimpi anak kampung bisa menjangkau panggung dunia. Dari Swiss hingga Malaysia, dari Magelang hingga Jakarta, jejak Kurniawan tertinggal sebagai inspirasi abadi. Meski ia tak lagi mencetak gol di lapangan, ia terus mencetak generasi baru yang mencintai sepak bola dengan sepenuh jiwa. Dan di tengah gegap gempita stadion, semangat, si kurus, itu tetap hidup dalam sorak-sorai rakyat Indonesia.